Enggak. Polo lu ya? Ah? Polo ya? Enggak, baru nyampe. Saya, apalagi namanya jarang-jarang ini saya main ke kantor. Iya. Iya. Inilah tempat Asis ya. markas besar KKSS. Iya. Tim masuk ke sini aja. Iya, duduk saja di sini ya. Iya, masuk gimana ya? Oh, Bapak lu. Iya. Aduh, akhirnya ketemu semua, senang sekali. Luar biasa. Langsung kayak mana ya? Oh, karena ini udah siang menunggu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa yang bisa mempertemukan kita di sini. Karena izin Allah sehingga kita tanpa izin dia yang bisa bersilaturahmi. Adik saya masih di Sulawesi Tenggara di Kendari, bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Kita minta absennya bahwa hari ini kita kedatangan tamu. Tentu saya perkenalkan dari DPP KKS, saya Menteri Fatahna sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Pak Ibnu Musir, penasihat periode lalu sebagai Sekjen, kemudian Pak Abdul Karim sebagai Sekjen dari KKSS, kemudian Pak Apriar, Sekretaris Umum Sopeng, Villa Sopeng, kemudian Pak Syukur Saka, Menteri Perdagangan KKSS. Insya Allah bulan April dia melakukan Expo Perdagangan di Riyadh. Kita undang semua datang ke sana. Produk-produk unggulan seluruh Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan akan dibawa ke sana. Amin. Kemudian ini Humas. Setelah itu kita punya menerima Bapak Ibu semua. Kita sebagian besar mengikuti di medsos mengenai persoalan ini. Dan saya informasikan bahwa hari ini KKSS berulang tahun yang ke-48. Temanya adalah merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Jadi ini payung besarnya karena KKSS ini di 36 provinsi sudah ada dan di seluruh benua sudah ada badan pengurus luar negeri yang jumlahnya hari ini 16 juta. Berbahagia hari ini. Nah, memang kita mengangkat tema ini harmoni karena apa? Kalau ada gesekan-gesekan di wilayah, itulah tugas utama organisasi ini. Contohnya di Sulawesi Tenggara maju ketua KKSS maju sebagai gubernur dan punya rating tertinggi di sana. Kemungkinan bisa terpilih, tiba-tiba ada yang mengangkat tidak boleh jadi ketua KS, tidak boleh menjadi gubernur di sini. Kita punya kepala suku. Nah, kita bilang kalau memang ada unsur sara, ajukan sesuai dengan konstitusi ke Bawaslu. Karena beliau
menjadi pasangan resmi sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, sudah resmi secara kenegaraan. Kalau ada yang mempersoalkan dari suku-suku lain, itu bukan melawan Pak ASN, Pak Jenderal, tapi melawan negara. Itu kemarin. Kita masuk pada inti, mungkin mekanismenya kita mendengarkan dulu Kak Emone. Kita mendengarkan dari pihak-pihak ini, setelah itu kita diskusi bagaimana jalannya diskusi dan kita simpulkan nanti. Tentu saya udah katakan tadi temanya harmoni kebangsaan, keindonesiaan. Nah kalau suku Makassar, Bugis tidak harmoni, ya tentu orang lain bilang ente mau ngurusin harmoni tapi you punya internal sendiri. Makanya olehnya itu selesai pertemuan ini saya harapkan ada solusi yang enak, yang baik, kekeluargaan kita sebagai semuanya bersaudara. Kita mulai dari mana Kak Imon? Silakan. Terima kasih banyak semua tetua-tetua, kanda yang saya sayangi, senior-senior. Saya Denny. Kemarin saya ini menimbulkan sedikit permasalahan di media sosial. Dan menurut saya harus sikapi karena ini sudah berbicara dari mana saya datang. Saya ini dipertanyakan kasihan. Dipikir saya ini bukan orang Makassar, saya pendatang. Tapi tidak apa-apa, karena saya harus menjelaskan. Saya punya nenek orang Jeliponto, orang Torate. Saya datang dari keturunan Karai-Karai. Saya datang ke sini bukan mau tunjuk kalau saya ini orang hebat, bukan. Saya ini mau minta maaf karena saya ini akhirnya membuat keresahan. Keresahan ini ditimbulkan karena permasalahan saya dengan salah satu pihak yang mengaku dirinya dari suku kita juga. Saya menganggap kalau memang sama-sama dari suku kita, kita itu punya prinsip yang kita junjung sebagai jati diri yang kita namakan sirri. Dia bermasalah dengan saya, kemudian saya bicara sirri, tapi tenaneseng kalau saya bilang. Artinya jangan sarebat, tunjuk orang mau hajar, kan belum jelas dulu perkaranya. Saya kan juga bisa menjelaskan kepada beliau, tapi beliau sudah mengeluarkan ancaman yang mengakibatkan kekhawatiran buat saya. Ada keluarga aku, ada nenekku, semua telepon saya, jari-jariku. Kenapa ada orang berani kasih begitu? Kau harus mengambil tindakan. Maka saya mengambil tindakan kemarin, dan saya anggap tindakan saya ini juga ada hal yang perlu saya klarifikasi kepada kita semua. Bukan tujuanku untuk mengadu Bugis Makassar, itu bodoh. Saya cari mati. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan mau menghajar saya, supaya itu dibuktikan. Dan saya datang ke rumahnya dengan juga sudah konfirmasi kepada beliau. Saya sudah konfirmasi kepada beliau, kemudian saya juga sudah dikasih alamat. Saya datang baik-baik. Kalau kita lihat videonya, saya datang baik-baik. Saya sempat digertak. Dewan, orang Makassar. Saya jawab, iya saya orang Makassar. Orang pribadi. Saya bilang, kenapa pribadi? Bukan aku bawa. Santai aja saya. Kan saya besar di Makassar. Kuiseng nih. Cuma masuk ke kan bukan mau begitu. Saya datang mau bertamu baik-baik. Jadi akhirnya setelah berdebat, saya diizinkan masuk. Saya bicara nih, katanya mau hajar saya. Kemudian beliau berkata bahwa, oh saya sudah klarifikasi. Oke, saya dengarkan. Setelah beberapa kalimat, saya pikir, oh ini arahnya sudah lari ke kiri ke kanan. Jadi saya konfirmasi lagi, apakah betul mau dihajar atau tidak. Kalau tidak, saya pulang, saya izin pamit, karena saya tidak mau bikin masalah kan. Jadi dia bilang, oh tidak, hajar itu singkatan. Oh baiklah, kalau saya pulang baik-baik. Saya pamit loh. Saya minta maaf mengganggu malam-malam. Dan saya anggap masalah itu sudah selesai. Sudah salaman, tadinya saya tidak mau salaman, akhirnya ya oke, kita salam. Saya hormati juga Bapak Is itu yang ada di sana. Karena biar bagaimana dia coba menerangi. Saya salaman. Tiba-tiba saya dibilang hipnotis. Jadi saya ada kemampuan hipnotis katanya, membuat dia itu terhipnotis, kemudian dia marah.
Dan akhirnya dia melaporkan saya ke kantor polisi dan membawa unsur ras ini ke atas permukaan publik. Kemudian saya akhirnya mengambil sikap setelah kemarin bapak-bapak yang melaporkan saya menghubungi saya. Beliau dengan jantannya memang kesatria bicara sama saya. Ini sepertinya kita salah tangkap. Saya bilang iya, bagaimana? Mereka jelaskan. Saya pun meminta maaf kepada beliau karena saya anggap di sini saya juga ada salah. Akhirnya kita jelas dan kemudian beliau memutuskan untuk menarik laporan dan menyelesaikan masalah dengan baik dengan saya. Maka saya membuat video di sosial media menyampaikan niat baik bahwa ini urusanku pribadi dengan pihak FH. Saya tidak ada sangkut pautkan ini antara Bugis Makassar. Kenapa saya bawa itu? Karena beliau menyatakan dirinya Bugis, saya Makassar. Satu prinsip, taruh ada, taruh gaul. Kalau berani bicara, berani pergi. Saya bukan mau unjuk hebat, bukan. Itu yang saya diajarkan kasihan. Itu menjati diri kita dari leluhur-leluhur. Cuma saya juga tidak mau ribut. Kalau saya pikir sudah selesai, sudahlah. Tapi kemudian diperpanjang ke koridor lain, koridor hukum, saya mengerti. Tidak apa-apa, itu kan hak orang. Artinya saya harus hadapi. Makanya saya hadapi ini semua. Saya datang ke kita semua dengan bersikap kesatria seperti bagaimana saya jaga Seribu. Saya minta maaf sama kita semua, bapak-bapak senior-senior yang merasa tersinggung. Kita lihat mataku. Saya datang dengan niat karena dari sana kamu makan di sana, besarkan di sana, dari sana darahku. Memang bapak kurang Padang, tapi saya besar di Makassar. Tidak mungkin kubuang darah aku ini, tidak mungkin. Jadi saya mau jaga dia supaya saya pulang di kampungku ketemu tua-tua aku, boy-boyku, kareng-karengku, ngakui saya jar-jar lidah. Itu seperti saya cukup begitu saja. Oke, kita sudah mendengar penjelasan beliau. Jelas. Nah, kita akan mendengarkan dulu baru nanti kita. Ini ada orang tahanan apa sih? Oh, Kak Ibnu yang mewakili. Oke. Silakan Kak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum, Sekjen, kawan pengurus yang pilar yang hadir pada hari ini. Jadi malam info yang saya dapat juga itu ada di TikTok ya, rame. Pas saya nggak tahu lagi kebuka itu, pas lihat ini case kasusnya Mbak Densu dengan Farhat. Saya asik ikuti, saya lihat kok ada Ais di situ juga, ya kan? Saya nggak tahu apa hubungannya, tapi saya lihat oh ini mudah-mudahan ini bisa selesai lah dengan keberanian Densu untuk datang mengklarifikasi dan Farhat ini. Nah, saya tidak menyangka bahwa ternyata ada buntut dari pertemuan itu, dari mungkin kata-kata yang dikembangkan lebih jauh. Dan saya melihat ini masalah ini, KKSS kan sebagai satu wadah berhimpunnya seluruh warga Sulawesi Selatan yang ada di rantau, termasuk tadi KKSS ini bukan hanya di Indonesia, ada di Amerika, di New York, ada di Perancis, hampir di seluruh benua tadi ada kita punya warga, dan itu sangat solid gitu kan. Nah, jadi aneh rasanya kalau tiba-tiba terjadi konflik horizontal antara yang sebenarnya tidak perlu gitu kan. Betul. Nah, jadi akhirnya Randi kasih saya telepon, Kak, ini ada begini, ini bakal berkembang, ini bahaya nih. Oh kalau gitu kau selesaikan, jangan dibiarkan berkembang lebih luas. Dia bilang ada pengaduan, saya bilang cabut itu pengaduan, selesaikan secara kekeluargaan, kan itu kan masalah kekeluargaan aja. Nah akhirnya dengan info itu, karena kebetulan hari ini kawan-kawan ini representasi, ketua umum ini representasi Bone, beliau ini representasi Sopeng Wajo, ini Sopeng. Jadi sebenarnya saya bilang undang aja Bosowa, ya itu representasi Bugis kan, walaupun ada yang lain, ada baru, tapi ya kalau kita bicara tentang Bosowa itu udah paling tidak ya. Nah beliau hadir, saya bilang kalau dari Makassarnya ya
ya sudah diwakili oleh pengurus. Tapi kalau bicara Jeneponto, kebetulan saya ini lahir Jeneponto. Ya, jadi besar di Makassar, lahir Jeneponto. Iya. Nah, jadi tadinya saya suruh ketuanya Bu Nadira Seha yang pejabatnya BNPB supaya hadir, tapi beliau tadi katanya kesini supaya balik ke acara di kantor lagi. Nah, tapi paling tidak mendengar ini kita udah tahu substansi masalahnya apa. Jadi substansi masalahnya ini kan persoalan individu antara Pak Densu dengan Farhan, dan kemudian itu udah diklarifikasi dan diakhiri dan salaman. Tapi berkembang kembali jadi luas karena kata-kata yang mungkin tidak begitu maksudnya. Ya kalimat itu ya saya lihat sudah diklarifikasi Pak Densu. Jadi semata-mata sebenarnya itu tujuan pribadinya untuk mengatakan ya kalau orang Bugis Makassar, kalau kau laki-laki kita laki-laki ya. Tapi kalau sudah clear kan gak ada soal sebenarnya kan. Cuma itu mungkin. Tapi kalimat itu dikembangkan lebih jauh dengan mendorong, menginfokan kepada kawan-kawan Bugis untuk mengadukan ini. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Maka saya dorong KKSS, panggil, selesaikan. Jangan sampai berkembang lebih jauh. Padahal ini parekate ya. Parekate. Jadi parekate harusnya kita semua kalau ada begini memang menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Karena ini kan menyangkut keluarga kita semua. Iya. Jadi saya kira saya gembira Pak Densu sudah datang, dan saya kira mungkin kesempatan Pak Densu mengatakan bahwa itu kata adalah keteraturan kata dan minta maaf kan kawan-kawan yang kebetulan representasi Bugis ada di sini semua. Iya. Jadi ini saya kira nanti tinggal Pak Ketua Umum mengeluarkan statement pernyataan pers bahwa ini barang sudah selesai. Jadi nggak ada lagi orang yang mau memicu ini, goreng-goreng untuk dijadikan problem yang lebih jauh. Jangan lagi terjadi hal-hal yang tidak perlu. Karena itu saya kira jadi statement atau konferensi pers itu perlu, dan kalau perlu di luar daerah kan edaran ke kawan-kawan bilang bahwa ini sudah kita selesaikan dengan cara yang elegan dan juga kekeluargaan. Iya. Kekeluargaan. Saya kira Pak Ketua Umum sebagai masukan. Saya kira ini secara resmi, setelah mau secara resmi nanti saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Ya, silakan. Saya pribadi kepada semua keluarga besar Bugis Makassar, yang bukan hanya Bugis Makassar, kita itu di Sulawesi ada Toraja, Sopeng, Mandar, Maros, Luwu, Manado dan sekitarnya. Jadi ini kan permasalahan saya pribadi. Pastinya di sini ada salah kata yang kemudian dikembangkan, saya juga harus tanggung jawab. Jadi saya datang ke sini untuk memperlihatkan niat saya ini bosir, tidak saya lari, pakai sirikku. Jadi saya berterima kasih semuanya buat tetua-tetua, senior-senior. Saya dikasih kesempatan karena saya merasa saya dihargai. Saya bangga lahir di Makassar. Saya senang sekali hari itu saya bisa ketemu kita semua yang kita tidak saling kenal. Jadi saya pribadi saya meminta maaf kepada kita semua, keluarga besar Sulawesi Selatan terutama, kalau saya punya sikap itu keluar daripada koridor dan kemudian akhirnya bisa berkembang dan memicu keresahan kepada semua pihak. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya tidak mau saya datang dari sana rusak gara-gara saya punya sikap. Malu. Malu saya sama leluhur, saya tidak mau. Jadi karena itu tabedi buat kanda-kanda semuanya, buat semua yang nonton, saya pribadi saya sudah meminta maaf. Sekarang kembali lagi saya menyampaikan permintaan maaf untuk semua keluarga Sulawesi Selatan, terutama Bugis Makassar. Jangan kita terpecah belah. Jaga baik-baik kita punya keluarga. Kau kan seperti Pak sih. Jabatan tangan dong, jabatan tangan dong Pak, jabatan tangan Pak. Ini bukti berdamai nih Pak. Makassar apa Riau? Jadi ini viral kamu udah viral. Ini itu sudah. Jadi kalau istilahnya kita sepakat tahu. Ya betul. Jadi supaya kita jaga sama-sama, kita punya nilai-nilai dari leluhur kita. Terima kasih banyak untuk Pak Muklis, Pak Ibnu. Terima kasih banyak untuk Daeng Rida. Karena kita semua ini datang dari satu tanah. Kita jaga baik-baik.
Dan saya juga pribadi minta maaf, Dik. Biarkan saya selesaikan urusanku dengan Pak secara pribadi supaya tetap upaya tinggi sini. Terima kasih. Mengucapkan syukur alhamdulillah temuan ini betul-betul aktualisasi dari tema ulang tahun KKSS yang ke-48, yaitu merawat harmoni keindonesiaan dalam keberagaman. Hari ini terwujud, kita lihat semuanya di media sosial. Sangat-sangat berbahaya kalau antara ada dua suku itu nyawa dan jiwa taruhannya. Alhamdulillah hari ini kedua belah pihak sudah saling memaafkan, memberikan pengertian yang sama. Olehnya itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau ke seluruh anggota KKSS, semuanya dianggap selesai pada hari ini. Hidup dan sekali lagi terima kasih atas semua pengertiannya dan seluruh pilar-pilar lembaga KSS, struktur KKSS kita anggap selesai persoalan ini. Tidak ada lagi diungkit-ungkit di media sosial mengenai persoalan ini. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, tutup dulu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke. Sekarang kita boleh makan-makan dulu ya. Iya, makan dulu. Untung ada Cleo ya.